ibu-ibu guru SMP Islam Islam yang saya hormati, terima kasih panjenengan rawuh kegiatan diseminasi budaya positif untuk kegiatan saya memenuhi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saat ini saya sedang menempuh sebagai calon guru penggerak rekognisi. Ya, jadi ada dua, reguler dan rekognisi. Saya yang rekognisi. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Cakupan materi untuk hari ini ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, cakupan budaya positif yang ada di sekolah itu kita pahami dulu 7 poin dasar ini. Ini konsep supaya dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu bisa efektif, bisa tepat sasaran, sehingga konsep kita nggak miss gitu tentang penerapan budaya positif. Apa sih budaya positif di sekolah yang sejauh ini sudah kita laksanakan seperti apa, Bapak Ibu? Budaya positif menurut panjenengan yang sudah kita laksanakan sejauh ini apa? Ya, sabut, sapa, salim, senyum gitu ya. Nah, itu termasuk budaya positif. Apalagi kegiatan kebiasaan baik itu religius maupun menumbuhkan karakter kebangsaan melalui kegiatan upacara. Itu termasuk budaya positif. Tetapi apakah budaya positif yang kita lakukan selama ini sudah efektif atau belum? Nah, kita pelajari dulu konsep-konsep dasar ini. Yang pertama harus di sini perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu akan saya ajak untuk melakukan aktivitas cobalah buka. Nah, apa yang dilakukan di sini? Tugas nanti berpasangan ya. Bu Anggi dengan Bu Santi, Bu Yami dengan Bu Ulfa, dan seterusnya. Silakan berpasangan. Satu berposisi sebagai A, satu berposisi sebagai B. Nah, si A coba kepalkan salah satu tangan panjenengan. Kepalkan. Anggap dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga yang harus panjenengan jaga dengan baik. Karena ini untuk hidup panjenengan, untuk masa depan panjenengan. Panjenengan jaga sekuat mungkin gitu. Si B ini mencoba membuka tangan si A, kepala tangan ini dengan cara entah panjenengan rayu, dibujuk, dibujuk, dihardik, marahi mungkin ya, mungkin dirempok sampai terus diiming-iming apa gitu sampai bisa membuka tangan itu. Apa yang terjadi nanti? Oke. Masing-masing bertukar peran nanti si A si B 30 detik. Itu oke? Oke, kita mulai. Silakan. Oke, kalau sudah coba wes pakai dirayu banget wes, bocok-bocok sampai ini mobil Alphard lah, ngomong gitu sekali. Mobil maksudnya. Oke, kalau sudah 30 detik silakan ganti peran. Ayo dirayu wes. Silakan rayu mapnya digunakan wes. Ayo dong. Betul?
sudah, terima kasih. Sekarang saya ingin tahu ceritanya Bu Nisa sama Bu Eli. Pertama ya Bu Eli, saya sebagai A, saya mengenalkan hal yang berada. Bu Eli berusaha meraih saya. Kalau saya mau karena ini sama sebaliknya, saya juga berusaha membuka punya Bu Eli juga ada di sana. Berada Adakah yang berkenan untuk membuka tadi? tidak. Sama sekali tidak. Gak berhasil ya. Kirayu apa tadi Bu? Saling dengar. Kirayu pakai apa tadi? Bukan dengan cara yang kasar. Kasar ya. Dibentak dia gede gitu. Di kasar pun tidak bisa. Kalau tadi jangan kirayu ini. Tolong melayani air. Coba kayaknya. Ternyata berhasil nggak? Nggak berhasil. Terima kasih Ibu, luar biasa. Oke, berikut untuk kita semua. Next, ini ya. Sudah panjenengan sampaikan tadi tak hidup. Aku diuring yo, tambah kelem aku diuring-uring. Wis dasaring mau tambah diuring-uring. Dibocok pakai gacoan, gak mempan. Ada yang bocok pakai alpat enggak tadi? Kira-kira nih alpat belum paling ya. Cuma berupa ilustrasi. Nah, ini berhubungan dengan ini loh, ibu-ibu. Teori yang disampaikan Dr. William Glasser. Ada 4 konsep. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sekarang kembali ke posisi kita sebagai seorang guru. Panjenengan selama ini menjadi guru, mencoba merayu murid, pernah kan? Sering untuk melakukan sesuatu. Keberhasilannya bagaimana? Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang berhasil untuk hari itu, besok kembali lagi dengan rayuan, dengan hatikan, dengan cara kasar. Pernah juga berhasil enggak? Malah melayu kan direk, malah dia jeje gitu. Di belakang kita hahaha. Itu deh. Artinya ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya siapa sih yang mau terkendali diri kita itu? Diri kita sendiri. Orang lain. Bujukan, rayuan, hukuman, penghargaan, mempan nomor efektif enggak? Tidak. Untuk jangka panjang belum tentu efektif. Kenapa? Ini teori yang pertama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Andaikan murid itu sedang melakukan apa yang kita perintah, dia sebenarnya sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Gampangnya dia patuh sama gurunya. Tapi mungkin pada dasarnya dia tidak tidak sesuai keinginannya untuk melakukan apa yang kita perintah. Bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak. Tetapi pada dasarnya murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah termotivasi dari dalam diri kita sendiri. Maka benar gak ilusi guru mengontrol murid? Hanya sebuah ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Benar gak teori itu? Betul ya? Oke, sekarang yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif contohnya apa ya? Memberi reward. Kita penguatan positif ya. Iming-imingi, wes Kemenko anu kok KKI reward. Sejauh ini saya percaya kira-kira gimana? Ada tidak? KKI reward
biasanya mau, tapi untuk next selalu budi bu, akhirnya ya lagi dan lagi. Apakah kita siap menyiapkan reward seterusnya? Nah, ini di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol betul. Bisa untuk mengontrol mereka, bisa untuk mengontrol murid. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang mau, wis tak nek belum tak kei. Biji mana ibu? Ya tak kei mana itu. Nah, dalam jangka waktu tertentu, ketika kita tidak memberikan reward itu, penghargaan itu, dia kembali ke asal. Kalau memang dia tidak berkenan untuk melakukan sesuatu yang kita frame. Jadi teori ini sepakat tak? Bisa, tapi jangka waktu tertentu kok. Gitu ya. Yang ketiga sekarang, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya gini, membuat orang bersalah. Sampai nih bukan sama ngomong-ngomong. Bapak ibu mau kembali angkat sore isuk sampai sore kerja, mulai biar sampai yang ini sampai koyok guru kan membuat orang bersalah ya dia. Seakan-akan iya ya aku ini gak bener tiba Nah tiba aku bukan menjadi orang yang baik, belum menjadi anak yang baik. Seperti itu ada. Maka menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Akhirnya yang diklaim di otak murid, aku gak iso dadi murid sing apik, aku bukan anak baik. Dirinya sendiri yang mengklaim begitu. Maka di sini menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mungkin kala itu dia sadar. Kala itu ketika kita ingatkan mungkin dia sadar. Ini sampai nangis kan gitu ya, anak kadang dinasihatin ini nangis. Coba besok dilihat, 2 hari lagi dilihat gitu. Masih tidak seperti itu. Kita sering kan ketawain anak-anak gitu. Mikir lali tak nangis kayak bener ya. Nah ini Bapak Ibu, ilusi bahwa membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter ini hanya sebuah ilusi sebenarnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa, anggotnya anak ibu ya guys, nggak usah anak ibu sih. Bisa nggak kita memaksa kita? Bisa. Terus tetapinya apa? Ada karena dia berontak karena nggak sesuai dengan keinginan hatinya. Berarti benar nggak teori ini? Ilusi, hanya sebuah ilusi. Betul. Sepakat ya? Next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori counter? Ini teori yang disampaikan Stephen Covey. Di sini, konsepnya di sini. Stimulus respon itu arahnya ada realita kebutuhan kita sama, kebutuhanku, kebutuhan ibu Komika, Guru Kodo. Itu kalau teori stimulus respon. Kalau menggunakan teori kontrol kita nggak sama. Karena wong dewi-dewi punya maksud tujuan yang berbeda. Kalaupun ada yang sama itu hanya efek kebetulan. Tapi sebenarnya kan berbeda. Stimulus respon menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama di mata dunia itu podo kabeh. Tapi kalau teori kontrol mempunyai gambaran yang berbeda. Kita melihat dunia itu berbeda sama mata kita dengan mata panjenengan, mata saya berbeda. Saya melihat dunia nanti seperti ini belum tentu betul kemana tuh, dunia ini gimana tuh, belum tentu sama. Ini yang ketiga, kita mencoba dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar
orang berpandangan sama dengan kita. Aku maksud doa itu tuh kok dapatnya PAK. Ini kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya menghargai pendapatnya Bu Andi, menganggap dunia seperti A, B, C, D. Saya hargai. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Pokoknya kon melakukan elek, yaitu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Maka ketika anak murid berbuat salah, kita tahu lalu sampai nangkok murid. Maksudmu apa? Tujuanmu apa sih sebenarnya? Itu di teori kontrol. Kalau stimulusnya bisa salah, yo apa salah kok? Tanpa tahu kita sebabnya dia melakukan itu apa. Tuh. Yang berikutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang mengontrol kita, bukan orang lain. Aku dikokon ngono nek aku gak ngerti omong. Intinya itu kalau di teori kontrol. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau dari kontrol sebaliknya, nggak bisa mengontrol gurul, gurina nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia nggak mau ya ada, makanya tak kayak yopo, belum. Tak ngomong gini, iming-iming, wes sampai kok iming-iming, nggak mau kan? Dia nggak punya motivasi untuk sana. Melakukannya. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Akhirnya, nek gak sesuai, kita gak berhasil membujuk, gak berhasil, akhirnya dipaksa. Akhirnya main kasar. Kalau sudah main kasar, auranya sudah aura negatif. Maka di sini gagal. Identitas gagal. Kalau dari kontrol, di sini kolaborasi. Ayo nih, Joko enak ya. Saya enak, kamu enak. Saya ya koordinasi, negosiasi kamu. Kalau stimulus respon, mode berpikirnya menang kalah. Aku menang, aku bisa mengendalikan. Dia kalah. Tapi kalau teori kontrol sama-sama menang. Dia kembali ke jati dirinya yang baik, ya, bukan jati diri yang gagal, identitas yang buruk, tapi dia kembali ke identitas yang baik lagi, kembali ke positif lagi Allah. Itu next. Oke, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Pas. Next. Disiplin positif. Nah, artinya di sana nanti. Jadi untuk kita melaksanakan menerapkan budaya positif di sekolah, mindset kita alihkan ke sana. Jadi yang awalnya kita selalu mengontrol anak, kita mengendalikan anak, kita memaksa anak, kita balik dengan teori kontrol. Ketika Anda mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran Anda? Waktu meletakkan sesuatu pada tempatnya, datang tepat waktu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau benar, disiplin itu konsisten, disiplin. Nah, bayang ya, disiplin. Bayangannya loh. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdekaannya dimaksud yang bagaimana? Dan dulu, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka mewajibkan orang lain untuk mendisiplinkan kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya kita bisa mendisiplinkan murid-murid kita ketika situasi lingkungan sifatnya menerapkan ini suasana yang merdeka, bukan sepihak. Apapun yang kita buat ada negosiasi. Kita ajak komunikasi anak-anak kita. Maunya kamu kayak apa sih supaya kamu bisa disiplin? Nah, itu kesana arahnya. Iya, ciptakan dulu suasana yang merdeka supaya muncul self disiplin. Supaya muncul apa? Kedisiplinan diri. Kita bisa memaksakan anak untuk mendisiplin, tapi kita ciptakan suasana yang merdeka terlebih dahulu. Begitu. Oke. Jadi yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin diri yang didorong dari motivasi internal diri seorang, bukan eksternal, bukan karena dibujuk, bukan karena dikei iming hadiah. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Ini tugas kita, supaya tercipta disiplin diri dalam diri anak-anak, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebajikan universal itu kayak apa contohnya? Ini contohnya ya, datang tepat waktu. Ada nilai kebaikan dari datang tepat waktu. Apa kira-kira? Selain patuh, nilai kebajikan dari datang tepat waktu. Apa kira-kira? Disiplin, menghargai waktu, rajin, betul kan? Itu nilai-nilai kebaikan. Ketika kita bisa datang tepat waktu, ada hal baik yang akan kita peroleh. Maksudnya dulu. Nah, ketika kita datang tepat waktu, maka kita bisa menghargai waktu kita sendiri. Dulu maksudnya, paham ya Bapak Ibu? Jadi di sini mengacu pada nilai kebaikan universal. Pelan-pelan, seperti kok nyambung pada keyakinan kelas. Ini nanti ke sana. Nah, sekarang yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ini berdasarkan teori Dian-Wilson. Di sini ada 3 motivasi. Jadi menurut teori satu ini, kalau berdasarkan teori banyak gitu. Tapi saya lanjutnya pada satu teori walaupun kata-kata. Teori Dian-Wilson ini ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pokoknya yang penting aku tidak dihukum. Akhirnya patuh. Akhirnya gak melakukan pelanggaran. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Aku ini dalam tepat waktu dikei Bu Rina jajan sama duit 2.000, lumayan dari UKS. Ini tak perlu arep-arep hadiah, bukan kesadaran bahwa saya datang tepat waktu itu penting karena ada nilai kebaikan di dalam datang tepat waktu itu. Gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan di posisi 3 ini. Yang kita harapkan kita bisa menumbuhkan motivasi murid-murid. Motivasi dari dalam diri murid-murid itu di nomor 3, supaya mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Saya kira di kamar murid-murid kita ada nggak sih? Sampai kepingin dari uang sih ya Allah, sih. Kalau kita dari mereka nggak sih semuanya? Rata-rata jawabnya yang baik ya. Kalau pengen dari anak sih kalau pengen dari maksimal sukses ini, kan gitu ya kita koni. Nah ini kita mengarah ke sana loh, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Minimal bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau menghargai dirinya sendiri aja mereka sudah gagal, gimana mereka bisa menghargai orang lain? Oke, next. Nah, untuk bisa nomor 3 tadi,
menumbuhkan motivasi yang ketiga supaya apa? Bisa menghargai dirinya sendiri. Ini kita harus paham kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, nek esok mereka ada izin keluar kelas, pamire nang budi kamar mandi. Nyatane faktane kemana? Makan. Apa? Kepingin iki lho. Memenuhi supaya bertahan hidup. Salah satunya yaitu mau makan, minum. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, anak-anak kita semua, bukan anak loh, kita ini manusia secara umum butuh kasih sayang dan rasa terima kasih. Akhirnya nek kurang ini kan caper toh. Gak tahu di telinga mereka. Matur nuwun yo nak yo, terima kasih yo nak yo. Kupingnya jarang dengar hal itu. Ini juga pengaruh ini. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah butuh senang. Gila, butuh senang kan? Nah, ini anak-anak juga gitu, butuh senang anak-anak itu. Yang keempat, penguasaan, pengakuan bahwa saya bisa, saya mampu, aku bisa mendalem arek-arek. Nih, penguasaan, menguasai. Yang kelima, butuh bebas. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang selalu ini dipenuhi. Nah, sekarang ke sini 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Itu namanya kayak gini sih, biasanya hukum. Tidak ada penghukum ya. Kamu selalu saja. Betul, pasti kok ini. Mau ke sini. Kok bodoh kan? Ini penghukum. Yang kedua, buat rasa bersalah. Domengin, ceramai. Kau lena. Uangku yang pusing ini sampai kok pusing. Coba lu tak, terus kecewa. Itu nomor 2. Aku kecewa sampai itu kok padahal aku ulang dulu, kelas aku ulang ini dulu sampai. Kalau bodoh, sampai kok bodoh kecewa. Nah, ini nomor 2. Aku itu. Nomor 3 sekarang teman. Welin, suka sama saya. Aku bilang pimpinan dulu Welin. Itu teman, ayo tak, tolong aku ya, bisa nih dia ya, tolong aja aku kok tidak dilo, no pimpinan dong. Itu aku dilo, no sekolah, sampai ini. Wes ini percakapan ini, percakapan sehari-hari. 3 ini ya, posisi teman. Yang keempat pemantau. Pemantau itu ini. Pemantau menghitung sanksi atau konsekuensinya apa? Ini kan wis janjian toh, jangan ulangi. Iki konsekuensi nek sampai nglakoni terlambat maneh konsekuensinya ya apa? Nek sampai gak bosan pun konsekuensinya apa? Nah, iya, pemantau. Wis nek piro gak bosan lho? Baru ini Bu. Yo. Kah? Wis kebingung ngono kok. Nah, ini pemantau. Memantau. Kita balik. Kan ini apa? Konsekuensinya apa? Kalau penghukum baik kita balik. Wes kamu salah. Ya apa salah? Langsung wes. Musat. Hari mulai lapangan 5 kali. Nah itu langsung penghukum. Kalau di sini bedanya memantau ini ada. Kan di sini janjian. Konsekuensinya kan ada. Tahu kan? Kita punya konsekuensi kan? Kalau nggak bawa ini nanti begini. Ya. Di sini ada proses, bedanya kalau di penghukum dan pemantau yang arahnya meskipun konsekuensinya ada hubungan di situ, tapi kan ada proses. Ini kan ada proses dialog. Kalau ini nggak ada, wis pokoknya saklek peraturan ini ya belum, tuh ya. Yang kelima ini yang diharapkan
kita sebagai manajernya untuk anak-anak, mengendali, kontrolin anak-anak, kita sebagai manajer posisinya. Jadi kita punya keyakinan kelas ya, keyakinan kelas datang tepat waktu. Kamu sekarang gimana? Lo terlambat tuh, berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Apa? Keyakinan kelas kita ya datang tepat waktu. Nih, sebagai manajer, kita kembalikan kepada keyakinan. Kenapa sih ada keyakinan kelas kita kemarin kita bentuk harus datang tepat waktu itu kenapa? Ada nilai positifnya apa kalau datang tepat waktu? Nah, dikembalikan ke sana. Oh iya, Bu, kalau datang tepat waktu itu saya bisa menghargai diri saya sendiri, saya bisa menghargai waktu. Ini ya, ini posisi manajer. Nah, dari ke 5 posisi kontrol ini seharusnya guru posisi di nomor 5. Kalau posisi sudah di nomor 5, nanti kita juga sewaktu-waktu akan kembali di posisi 4 dan 3 maupun 2. Kalau 1 sudah enggak. Kalau 1 komunikasinya satu pihak, tidak ada komunikasi. Arahnya satu arah kok. Peraturan sekolah sudah titik. Tapi kalau di 2, 3 dan 4 itu bisa jadi sudah ada komunikasi. Artinya peraturan yang dibuat itu berdasarkan kesepakatan, dibangun bersama dengan anak-anak. Peraturan terbentuk dibangun bersama dengan anak-anak. Arahnya besar. Sekarang posisi kontrol institusi. Murid berkata, saya tidak peduli. Kan ada murid. Ini posisi yang pertama, penghukum. Nomor 2, pembuat bersalah. Garis yang ini teman. Garis yang ini pemantau. Garis yang ini manajer. Ketika menjadi penghukum, maka murid berkata, urus. Saya tidak peduli. Dampaknya baleni. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia karena kita sebagai gurunya. Apa ini kaitan? Kalau kita menjadi 2 Pak? 2 merasa maafkan saya, boleh berkata gitu. Ibu, putene kula salah. Nah, ini buat merasa bersalah. Kalau kalimat ini, dampaknya pada murid rendah diri, gagal, tidak berharga, merasa dirinya tidak berharga. Ini dampaknya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam, jadi dianggap guru nih. Tapi kalau sudah ini kan bisa untuk guru yang dihukumi terus kok. Guru yang gak oleh kalah. Nah, seperti itu macet di sini sampai dia dewasa, mantep. Di sini pernah nggak dapat hukuman waktu zaman sekolahnya? Saya ingin banget. Gelak aku belum karena bahasa Inggris. Makanya kok gimana gitu ya? Saya itu gelak nek dihukum karena bahasa Inggris. Jadi waktu SMA itu guru bahasa Inggris itu nek pertemuan atau nerangno, pokoknya pertemuan ulama. Nerangno paling sebulan sekali ya. Ulama. Di sini nek elek, hukum kan itu berkesan sekali loh sampai saya tua ini. Ya Allah, ya sekarang beliau sudah meninggal dunia. Berkesan ya. Jadi ketika kita menghukum murid-murid kita itu berkesan. Awas tuh ya.
Giling-giling. Ini yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Kalau tapi itu aku pasti baik ada teman setara dengan dia. Akhirnya dapat ya apa? Dapat pada murid tergantung pada guru tersebut tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Apa cari Butati ayo anut Butati kano apa cariku. Kan ada. Ini posisi sebagai teman. Murid meletakkan guru sebagai orang penting banget karena dia bestie saya, teman saya. Gitu. Ini kalau dampaknya kadang-kadang kita nggak hargai, akhirnya terlalu begitu sama. Jadi guru itu bisa bergurau. Kapan ambil anak, kapan jadi temannya anak, kapan kita harus berada pada posisi orang dewasa. Yang keempat, ini sebagai pemantau. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Fokusnya ketika yang melakukan kesalahan, aku wis patuh bawa sarung sholat. Oleh apa aku? Itu mikirin. Dalam bintang berapa jika sudah melakukan hal tersebut? Saya mendapat apa? Di posisi pemantau. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Mendapatkan hadiah, mendapatkan hukuman. Fokusin hal lain dewi, kami kedua dia. Lari sampai keyakinan kelas. Itu maksudnya kesana. Kaitannya dengan dunia pendidikan, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi guru ada peraturan, semacam begini guru peraturan. Ketika yang kelima, sebagai manajer, apa yang dikatakan murid? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki diri saya menjadi orang yang lebih baik? Itu yang kelima. Dampaknya pada murid bisa introspeksi diri. Oh, aku jadi wong sing kaya berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, kuat, karakternya dapat kuat. Itu ya. Nih, posisi kontrol restitusi. Next, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan, coba tunjukkan ke saya bedanya kalimat peraturan dengan keyakinan. Peraturan contohnya apa kalimatnya? Peraturan. Kalau peraturan itu misalnya datang tepat waktu. Kalau keyakinan? Saya mencontohkan yang lain. Contoh peraturan. Apa bisa? Kalau peraturan siswa tidak boleh datang terlambat. Kalau keyakinan datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak, datang tepat waktu. Kalau peraturan konkret, dilarang datang terlambat. Jelas. Kalau datang tepat waktu itu tadi, gue abstrak gitu ya. Bisa dilarang nggak kalimatnya? Oke. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Gak fokus satu gitu, enggak. Tidak memakai sabuk berlogo. Ini kan satu kok. Memakai atribut lengkap. Lebih luas kan? Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif kalimatnya. Kalau peraturan konotasinya negatif, dilarang, tidak boleh. Itu kalau peraturan. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak.
sedikit tapi mudah diingat dipahami oleh semua dan ini sifatnya tidak saklek, bisa diubah sesuai kebutuhan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tentunya apa nih bisa diterapkan di sini kira-kira? Apa kira-kira yang tidak bisa diterapkan di sini? Misalkan ini dilarang mengotori, masih salah ini apa? Meja. Dilarang menggambar di meja. Iya, oke. Sementara kemungkinan di sini sudah ada ini membatasi penggunaan tip misalnya. Nah, itu sesuai dengan situasi lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Makanya itu harus ada curahan dan diajak bareng-bareng. Kok kontrol ini lah kan ini suara mungkin usul ini. Saya kok langgar dewi. Kok itu maksudnya ya ke sana. Yang berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa tidak sifatnya baku sekali itu bisa berubah sesuai kebutuhan. Yuk kita identifikasi ya di sini ya. Mana yang pengetahuan, mana yang keyakinan. Nomor 1. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Sepakat? Ada jawaban lain? Ada. Dilarang mengganggu orang lain. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Bergantian atau menunggu giliran. Sudah bisa membedakan ya mana keyakinan dan peraturan. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Tahapannya ini. 1. Mempersilahkan muridnya curhat pendapat. Isinre, kamu pengen kelas kita kayak apa? Nah, isin tulis sampai tulis ya. Setelah ditulis, kumpulkan di depan, ditempel di depan. Istimewa misalkan dikelompokkan ya, juga mencatat sudah dicatat, kemudian susunlah keyakinan menjadi pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat yang negatif menjadi positif. Contohnya jadi diidentifikasi. Oh, hari ini nulis tentang terlambat. Oh, hari ini nulis tentang tidak boleh gaduh. Dikelompokkan maksudnya. Yang bisa dikelompokkan. Kalau sudah dilihat, kalau masih ada kalimat yang negatif, ubahlah dengan kalimat yang positif. Yang keempat, tinjau kembali itu. Ini perlu nggak kira-kira? Ini sudah dikelompokkan atau terlambat sampai ini. Tak boleh rame, tak boleh tidur di kelas, izin atau bicara yang sopan itu misalkan. Nah, dikelompokkan di situ. Nah, ketika ada kalimat yang mungkin perlu dikonfirmasi, apakah ini perlu untuk dijadikan keyakinan kelas atau enggak perlu? Nah, itu dikonfirmasi bersama anak-anak. Tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama, kemudian jadikan sebuah keyakinan dalam butir-butir pernyataan keyakinan. Nah, pada saat meninjau itu juga disampaikan ke anak-anak, kira-kira nilai keyakinan ini, nilai kebajikan dari keyakinan ini apa? Kalau datang tepat waktu, nilai baiknya apa? Kalau bicara sopan, nilai baiknya apa? Itu kita sampaikan. Jadi nanti ada di sini kolom kalimat pernyataan keyakinan kelas, nilai baiknya ini, sisi positifnya ini. Tuh dijajarkan. Kita ajak begitu. Supaya apa? Supaya nanti dalam kita membina anak-anak kita mereka, oh ada nilai positifnya ternyata dari keyakinan ini. Kita kembalikan di situ, kita elingno. Berikutnya, nah setelah selesai dibuat, dipersilakan tinjau ulang, menyetujui, menandatangani. Ayo tanda tangan. Sepakat ya? Tempeli, ojo disimpen di emak.
tempel ditulis di bawah di kelas, tempel di kelas. Nanti kalau ada ayo kirim ayo, rencana ngirim mah dewe, ya nggak susah-susah nih. Itu tadi terlambat, berapa menit ya. Terus apa kira-kira? Itu tinggal nempelin aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? No. Pas. Nah Ini untuk menangani murid. Kita pakai konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang dasar di sini adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ada video saya praktekkan anak-anak untuk berangkat segitiga restitusi. Kapan posisi menstabilkan identitas, kapan validasi tindakan, kapan menanyakan keyakinan. Sederhananya ini, posisi menstabilkan identitas ini. Sampai ngerti ya, ini mau dipanggil Bu Mika lapor. Tahu Bu, kenapa? Saya terlambat. Iya, kenapa terlambat? Ada mogok. Yo, kira bisa terlambat baru kali ini. Oke, cek bisa yo. Baru sekali yo. Oh kan permasalahan. Boleh berbuat salah, boleh. Itu namanya menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan, oke, kita kembali nih. Tadi kamu terlambat baru sekali ini. Kenapa? Biasanya tidak terlambat. Tapi ban saya bocor pun jalan. Gimana? Bannya bocor gitu. Ya sih nanti nggak dicek dulu atau bagaimana? Nah itu proses validasi tindakan yang salah. Terus keyakinan kelas. Oke, kita kemarin sudah buat keyakinan kelas kan? Keyakinan kelas kita apa? Tepat waktu. Oke. Apa yang kamu yakini dan tepat waktu itu hal-hal positifnya apa? Ya saya bisa menghargai waktu saya, Bu. Saya nggak ini akhirnya saya bisa ikut pelajaran baik, bisa konsentrasi. Kalau terlambat ini kan saya buku emosi saya masih wis terlambat. Nah itu di keyakinan menanyakan keyakinan. Itu proses segitiga restitusi. Nah, yang saya paparkan tadi ini peta konsepnya ini. Disiplin positif itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku punya tujuan, berpikir menang-menang, berkolaborasi untuk berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Artinya untuk apa? Menyelesaikan permasalahan. Realita kebutuhan setiap orang berbeda. Di sini, ujungnya ke sini. Nah untuk ini teori motivasi tidak dibagikan bentuklah keyakinan. Posisi kontrol di sini kita sebagai untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Ya, ini konsep dasar mindset kita tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain dengan aktivitas menggenggam makanan tadi. Kemudian untuk bisa mengontrol orang lain maka perlu kita pelajari, kita yakini, kita perlu teori motivasi dan bagaimana cara membentuk keyakinan kelas supaya apa? Nilai kebajikan universal dapat diyakini anak-anak kita untuk menanamkan karakter positif. Yang ketiga ini ketika ada masalah, ketika ada anak-anak kita, murid-murid kita yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibentuk, maka kita posisikan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Terakhir, maka untuk menerapkan ini kita paham bahwa anak-anak kita butuh 5 ini. Nah ini tak putar kok.
selalu salah gitu. Maklum ya. Sebenarnya sudah ada yang saya gini, sembako tahan gitu. Atau misalnya kita tak kasih tulisan, bisa pakai kertas, bisa kayak yang sudah saya sembako di YouTube biasanya. Nah ini validasi tindakan yang salah. Kenapa kalian terlambat? Tidur malam. Kalau saya bangun kan ada pulau sih bulat. Nah ini validasi tindakan yang salah. Ibu dengan hobi, punya hobi apa ini? Main badminton kalau nggak salah. Yo, hobimu disalurkan kapan? Sore bu, sore. Terus kalau kelihatan gitu sih, maksudnya ngono. Ini proses menanyakan keyakinan untuk menyelesaikan masalahnya dulu yang sering terlambat. Sudah menyepakati bahwa itu meyakini tentang keyakinan kita, yaitu apa tadi datang ke kemudian dari diri sendiri ya, dari waktu ya, Untuk menanyakan keyakinan. Oke. Ya, saya stop. Nah, kita tunjukkan nih posisi kontrol bubuk nih. Ya, ketika jadi penghukum ini penghukum. Cenderungnya pakai nada tinggi, marah, emosi. Ini sebagai penghukum. Ternyata satu ya. Nah ini contoh penerapan pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 8C. Jadi ya anak-anak nempelin apa?
Nulis, saya beri stiking note, nulis peraturan dan pilih papan. Terima kasih lalu berikutnya. Ini masih curang dapat ini. Wajib. Oh, masih ditulis. Ini masih draft pendapat. Ini mengidentifikasi. Maksudnya pembelajaran itu berarti sebagai kulit karpet. Iya, proses identifikasi sertifikat. Nah, ini saya dan anak mengubah kalimat yang tadi menjadi positif lagi. Kemudian ini merumuskan kalimat tadi, merumuskan. Nah, dicetak, ditempel di kelas. Itu namanya pembentukan keyakinan kelas. Contohnya kayak gitu gambarannya seperti itu bentuk. Nah, sekarang monggo ada sesi ini, silakan. Kemudian, ayo, beliau nih. Nah, ayo. Itu novelnya. Saya sudah aja tanya jawab tanggapan lah. Masih nggak tahu tanggapan. Balik refleksi dari apa yang Saya sampaikan tadi. Kira-kira apa yang masih perlu kita omongkan gitu? monggo tanya. Oh iya, tanya, silakan. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebaiknya kan dibuat di awal
dibuat oleh wali kelas atau setiap mapel itu punya keyakinan kelas juga? Nah, kemudian yang kedua, jika jawabannya adalah setiap mapel juga sebaiknya punya keyakinan kelas, artinya dalam satu kelas mereka punya 12 keyakinan kelas. Itu sebaiknya bagaimana nih? Efektif apa enggak gitu ya? Terima kasih Bu Dian, luar biasa pertanyaannya. Oke, saya jawab ya. Keyakinan kelas kita tadi melihat di sini. Nah ini tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaliknya apakah cukup diwakili oleh wali kelas berlaku untuk semua Atau rumah boleh membuat sendiri-sendiri? Bisa, dua-duanya bisa, Ibu. Jadi kita lihat keyakinan kelas yang ada di kelas itu bagaimana? gimana. Kalau kepentingan kita sebagai guru supaya pembelajaran di kelas kita nyaman dengan anak-anak sudah Terakomodir dengan keyakinan kelas yang nggak perlu. kalau ada yang tidak terakomodir di keyakinan kelas, boleh kita menambahkan Hanya beberapa saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting area itu boleh tanggung jawab. Nanti next mungkin satu semester kita kasih ulang kembali. Oh ternyata yang kemarin begini, anak mungkin ada ulah lain gitu ya. Ada perlakuan, ada tindakan dari anak-anak yang di luar keyakinan kelas itu, maka bisa kita evaluasi untuk berikutnya. Bisa dipahami Bu ya? Jadi artinya boleh sih sebenarnya, tapi ketika itu sudah terlalu banyak maka tidak efektif. Karena anak-anak ini akhirnya mengabaikan yang pokok. Aku ambil ini, mengabaikan yang pokok. Sehingga keyakinan kalau efektivitas saya cukup diwakili di kelas itu oleh wali kelas di tahun ajaran baru itu. Kemudian ketika tidak terakomodir di situ, kita tambahkan aja 1-2 poin aja. Khusus mapel saya, butuh ini tak boleh. Ayo gini, ya kok bisa enggak gitu ya. Jadi yang terpenting dalam membuat keyakinan kelas ada dialog, ada proses negosiasi, ada kesepakatan bersama. Itu yang terpenting di keyakinan kelas. Bisa dibalik ya? Tidak perlu banyak. Kalau itu sudah tumbuh berkembang di anak-anak punya tanggung jawab terkait itu dan tidak ada masalah tentang itu, ya sudah bisa kita ubah peraturan baru, keyakinan kelas baru di semester berikutnya. Ini sudah 40 anak, sudah cukup ini. Karakternya sudah kuat. Oke, ada lagi? Cukup? Terima kasih, sesi hari ini cukup. Semoga bermanfaat dan salam guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak. Terima kasih Bu Untuk kegiatan hari ini semoga bermanfaat. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tanggapan. ada pesan. Apa setelah kegiatan diseminasi? Tanggapan saya Sudah oleh kita. Iya. Mau ketemu kegiatan lebih dekat, nemplek mulai. Pendapat saya tentang kegiatan
ini cukup memberi informasi yang sangat baik sih bagi terutama untuk kami atau saya sebagai guru baru sih ini. Terus yang kedua juga informasinya sangat informatif dan bermanfaat juga bagi kami. Gitu Bu.